Semenjak gua resign, apa yang lu kasih ke gua, Kotak? Semenjak gua resign, semua karya gua, warisan gua lu bawain. 11 tahun gua diem. Tapi begini yang lu lakukan ke gua. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua anggap Tantri lu masih adik gua kok. Cuman gua kesel aja mungkin ya. Lu keterlaluan. Dan lu selalu harus bikin perhitungan sama gua. Lu satu-satunya founder Kotak di sana. Ingat, di luar ada founder Kotak masih 3 orang. Ya. Ada gua, ada Ices, dan ada Pare. Kronologinya, jadi setiap tahun tuh banyak banget DM di Instagram saya dari kerabat Kotak. Bang, kapan ini ulang tahun Kotak nih? Kapan kolaborasi? Bang, ini gini. Jujur, saya tuh bacanya sakit. Gue tuh bacanya, aduh, gitu. Pengen bales tapi takut kerabat Kotak itu akan akan sedih, atau takut kerabat Kotak itu akan lari dari karya-karya Kotak gitu. Ya udah, gue tahan aja. Gue tahan. Itu begitu terus setiap tahun. Bayangin, 11 tahun gue keluar dari Kotak. 11 tahun, setiap tahun gue harus membuka memori itu lagi, dan memori itu lagi. Coba kalau aku jadi kalian, pasti kan rasanya gak enak banget tuh. Sakit banget. Dan kemarin pecah banget akhirnya, karena 11 tahun itu bukan waktu yang sedikit buat nyimpan rahasia. Dan gue takutnya sakit di gue doang gitu. Gue kenapa aku luapin ke Instagram, ke media sosial, ya karena biar semua kerabat Kotak tahu deh sekalian gitu. Biar tahun-tahun depan lu jangan minta hal-hal yang kayak gitu lagi ke gue. Dan akhirnya di sini gue akan memperjuangkan yang namanya hak gue gitu. Memperjuangkan hak. Apa itu haknya? Haknya itu adalah semua karya lagu, karya cipta yang dipakai sama Kotak itu hampir 100% ya. Artinya mungkin bisa dibilang 100%, kan karya-karya dia terbaru juga kan biasa-biasa aja. Nggak se-booming dulu-dulu amat. Jadi bisa dibilang yang masyarakat Indonesia tahu tuh 100% itu ada andil saya. Atau artinya karya itu tuh gue ikut bikin gitu loh. Memang gue bikin lagunya juga. Terus dia pakai konser dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Sekarang nggak ada tiket baik, ngomongin hak royalti. Mereka manggung, Kotak berapa sih sekarang? Mungkin 50, 70 juta, 100 juta, atau di atas 100 juta. Masa gak ada yang lu kasih sih bro sama gue sedikit pun. Sementara setiap konser, karya-karya gue itu lu pakai terus gitu. Lu tuh bisa dapat duit konser di mana-mana dengan harga yang fantastis kayak gitu tuh. Itu pakai karya gue. Terus gue gimana? Itu aja sih sebenarnya. Jadi artinya yang membuat lu sakit hati apa bang, kalian royalti? Kalau yang kita ngeliat sendiri kan, ada sebuah konten vlog dari Greta yang di situ bandnya bintang tamu band Kotak, dan di situ bilang katanya dia lebih nyaman dengan formasi yang bertiga gitu. Sebenarnya banyak video-videonya Kotak yang begitu, ada beberapa lah yang udah gue lihat. Oke, gue tahan. Masalahnya Greta itu kan YouTube-nya itu besar. Artinya potensi ditonton sama masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri itu potensi sekali. Jutaan loh YouTube-nya Greta itu. Dan gue nonton gitu. Ketika gue lihat, kok ngomongnya kayak gitu ya? Gitu. Kayak gue ngerasa harga diri gue hancur banget gitu. Mereka bilang, kita lebih enak bertiga, nggak usah nambah drummer. Dengerin ya. Gue nggak perlu gue main drum lagi, nggak perlu. Udah lewat masa itu ya. Bahkan banyak, biar lu tahu, banyak IO yang minta ke gue biar kita bisa digabung satu panggung. Satu benar-benar berempat. Gue nggak pernah mau. Kenapa? Karena buat gue itu udah kenangan ya. Gue bukan orang yang jas merah, orang yang lupa sejarah. Kotak itu yang bikin gue besar. Gue ikut membesarkan Kotak dari nol ya. Tantri, Cua, lu siapa ya? Gue ikut membesarkan Kotak dari nol. Tapi please, jangan sakitin gue lagi dengan kata-kata kalian. Gue udah diam 11 tahun, itu bukan waktu yang sedikit Tantri ya. 11 tahun bukan yang waktu yang sedikit, Cua. Dan lu Sela, 11 tahun buat gua keluar dari Kotak, gua ninggalin banyak warisan buat lo. Mulai dari kontrak Kotak yang bagus, kontrak label juga bagus, kontrak manajemen juga bagus, sampai semua-muanya gua kasih ke lu semuanya. Lu masih bisa ngomong kayak gitu. Ya mohon maaf ya pemirsa, bukannya ini luapan emosi yang harus gua keluarin, karena 11 tahun bukan waktu yang sedikit. Gua cukup. 11 tahun cukup. Ini harus gua keluarin semuanya. Ini menyangkut harga diri gue.
Lu nginjek-nginjek harga diri gue, bro. 11 tahun gue diem, 11 tahun gue nggak pernah ngungkit-ngungkit. Jujur gue sakit hati, tapi ya udah deh, mungkin mereka nggak ngerti. Tapi gue pikir, masa iya sih lu emang bego-bego banget ya 11 tahun nggak ngerti tentang royalti. Apa bukan 11 tahun, band Kotak kita itu udah 18 tahun. 11 tahun gue tinggalin, lu masa nggak ngerti tentang royalti sih? Lu sadar nggak sih, setiap lu konser, semua lagu-lagu hits yang gue ikut bikin itu, lu pakai terus. Terus gue dapat apa? Minimal lu sebut nama gua aja di setiap konser lu itu, artinya nih penciptanya, ada Posan Tobing, ada ini. Gua jarang denger, bahkan setiap konser off air apapun yang lu lakukan diliatin sama teman-teman gitu, gua nggak pernah ada kata-kata itu yang gue lihat. Itu artinya kan hak intelektual gua udah bener-bener lu perkosa abis-abisan, Kotak. Jadi gua nggak terima, harga diri gua habis lu bikin. Jadi kali ini ya, kalau memang Kotak ya, Sela, Cua, Tantri, kalau memang lu masih beritikat baik, ayo kita ketemu ngobrol. Ya. Lu masih beritikat baik, ayo kita ketemu ngobrol baik-baik sama gua. Biar gua bisa luapin semuanya, biar gua kasih tahu semua apa yang gua rasain ke kalian. Tapi kalau kalian memang nggak mau ketemu gua dan nggak mau ngobrol baik-baik, oke. Biar pengadilan aja yang ngatur kita ketemuan, ya. Oke. Bang, sempet abang bilang apa di blog, Bang, Instagram abang sama Cua sama Ya. Ya betul. Jadi gini, waktu gua posting, kenapa gua posting di media sosial? Karena gua harus posting di media sosial biar semua kerabat Kotak tahu, ya. Mungkin ada beberapa orang yang akan bilang, lu kenapa sih nggak ketemu langsung? Hello, gua mau coba ketemu langsung dong, gimana caranya? Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, mau coba ketemu langsung, gua kemarin waktu bapaknya Tantri sakit aja, gua mungkin orang yang, aduh, apa kabar ya Om ya? Lu balas juga enggak Tantri? Gitu. Lu balas juga enggak. Buat gua Om itu lebih mahal daripada lu. Ya. Om lebih mahal buat gua daripada lu. Jujur aja gua sakit hati tuh enggak lu balas. Segininya lu ya. Sementara lu waktu dulu ya, lu kalau ingat dulu Tantri, dari mana lu gua temuin? Di mana lu gua anter, gua jemput dari Cimone. Kos-kosan yang dulu, kos-kosan gua sepetak tuh. Tempat tidur cuman sedikit itu. Waktu pertama Kotak ngerintis, waktu vokalisnya lu yang gue suruh tidur di tempat tidur. Dan gue tidur beralaskan karpet tipis. Itu lu kemana? Lu masih inget gak tuh? Dan bokap, nyokap gue selalu support lu. Nyokap gue dagang baju terbaiknya. Ini buat Tantri konser bagus nih. Semuanya buat kalian. Dan gue juga, menurut gue dekat sama bokap lu. Ya. Waktu sakit gue balas, kayaknya lu sentimen gitu. Emang gue apa sih? Sehina apa sih gue? Ya, Tantri, inget Tantri, gue sakit hati sama lu. Dan Sela, gue juga, terutama Sela, gue sakit hati banget sama lu Sela. Banyak banget warisan yang gue kasih buat lu di Kotak, ya. Tapi kali ini gue gak bisa diem. Balikin royalti gue, balikin hak gue semuanya, balikin apa yang gue bisa dapat dari Kotak, semuanya. Ya. Jangan sampai gue berpikir lebih gila lagi. Lu nggak bisa pakai karya-karya gue waktu di Kotak, karya-karya gue nggak boleh lu pakai lagi. Ya, jangan sampai gue berbuat konyol kayak gitu tuh. Tapi kalau kalian masih beritikat baik, ayo kita ngobrol. Ini bukan sifat pengancaman, bukan gimana. Gue pengen ngobrol. Ini gue ngomong begini, sebenarnya bukan karakter gue yang tukang begini banget, enggak. Gue nggak kayak gitu, enggak. Gue manusia yang family man, gue manusia yang ya nggak perlu diomongin lah, mungkin teman-teman yang kenal gue pasti mereka tahu. Gue bukan tipe yang begini, tapi 11 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Hello Kotak, please, ya. Kali ini teguran serius. Kalau kalian bener-bener masih diem, bahkan lu blok gue. Bayangin ya Tantri, lu blok gue loh, ya. Sela, lu blok gue. Kalau head to head tuh, gue di blok, harusnya gue blok lu lagi. Nah, kalau gue bikin begini, lu blok gue. Terus gue bikin begini, semua karya gue nggak boleh lu bawain. Lu mau bawain lagu apa di Kotak? Coba, lu pikirin baik-baik. 11 tahun gue tahan nih. Lega gue setelah ngobrol sama Star Pro ya. Lega gue setelah ngobrol, diajakin sama Star Pro buat ngobrol nih, gue lega. 11 tahun gue tahan. Ini gak enak banget sih. Udah. 11 tahun ya. Sela, Tantri, Cua. Gue 11 tahun keluar dari Kotak. Bener-bener waktu keluar juga gue legowo.
Gue resign ya, bukan dipecat, dan gak ada yang boleh mecat gue di Kotak. Gue founder Kotak. Even manajemen dan label lu sekalipun gak boleh mecat gue. Gue founder di Kotak. Ingat itu. Ya, gue resign. Tujuan gue resign untuk apa? Biar Kotak itu lebih rapi aja. Biar Kotak itu lebih tertib aja. Karena kalau ada gue di Kotak waktu itu, ya, harusnya lebih bagus, tetapi manajemen lu itu yang ngegangguin. Lu bisa lebih gede dengan apa yang lu capai. Dan pada waktu itu gue gak kuat. Ditambah lagi dulu Sela kita berantem, ya. Ingat tuh. Jadi gue gak kuat. Oke, gue resign aja. Gue memutuskan untuk keluar. Karena apa? Gue memperjuangkan kerabat Kotaknya, bro. Ya, gue memperjuangkan kerabat Kotaknya. Gimana caranya kerabat Kotak? Gue pengen Kotak itu adalah satu band yang keren gitu ya. Terus seperti ya pendahulu band rock ya, kayak ada God Bless, ada Edane, ada segala macam. Gue pengen kalian tuh begitu. Makanya gue resign biar Kotak juga ada madem. Ya. Tetapi ini yang lu lakukan ke gue. Lu ingat, semenjak gue resign apa yang lu kasih ke gue, Kotak? Semenjak gue resign, semua karya gue, warisan gue lu bawain. 11 tahun gue diem. Tapi begini yang lu lakukan ke gue. Ya gak apa-apa. Gue anggap Tantri lu masih adik gue kok. Cuman gue kesel aja mungkin ya. Lu keterlaluan. Dan lu selalu harus bikin perhitungan sama gua. Lu satu-satunya founder Kotak di sana. Ingat, di luar ada founder Kotak masih 3 orang, ya. Ada gua, ada Ices, dan ada Pare. Lu harus bikin perhitungan sama 3 orang ini, Sela. Lu jangan makan sendiri, ya. Lu ingat omongan gua. Lu jangan makan sendiri. Ingat, nama Kotak itu siapa yang bikin? Nama Kotak itu yang bikin bukan lu. Nama Kotak itu yang bikin namanya Pare, vokalis Kotak pertama. Ingat, kerabat Kotak itu siapa yang bikin namanya? Kerabat Kotak itu yang bikin nama nih, gue, ya. Ingat, merchandise Kotak, fans Kotak, basecamp Kotak, di mana? Ya, itu di Taman Mini, di studio gue, yang gue bela-belain, ngutang sana sini biar kita punya basecamp. Dan kok kerabat Kotak sampai sebesar ini, itu gue, Sela, ya. Lu juga ingat itu logo Kotak yang begini tuh, yang selama ini lu pakai, lu jual, dan lu nggak peduli siapa yang bikin. Itu Kang Dini MR tuh. Lu harus perhitungan sama dia tuh, perhitungkan dia. Jangan lu makan sendiri, bro. Lu satu-satunya founder Kotak yang tahu sejarah Kotak dari nol. Harusnya lu tuh, aduh men, lu jangan berpikir buat diri lu sendiri. Ingat tuh satu lagi, lu satu-satunya founder Kotak yang ada di sana yang tahu sejarah Kotak dari nol. Jadi jangan lu balik semuanya ceritanya. Lu bikin film tentang Kotak, ceritanya lu balik. Lu bikin ini, lu bikin itu, ceritanya terbalik semuanya. Dan gue diem. Dan 11 tahun ini gue udah gak bisa lagi diem, bro. Ya, lu ketemu gue. Inget tuh, Sela. Bawa tuh adik-adik tuh, Tantri sama Cua. Lu ketemu sama gue. Biar kita beres, tuntas. Ya, lu ketemu sama gue tantangin nih. Lu ketemu sama gue langsung head to head. Gak usah ada media, gak usah ada apa, gak masalah. Gue bukan cari sensasi. Ya, gue bukan artis yang meletek baru setahun 2 tahun, men. Ya, dari tahun 2004 ingat itu, ya. Anak-anak kita aja udah mulai gede. Ya, anak gue udah 8 tahun tuh si Kimi, ya. Siapa Raja juga tuh udah 6 tahun udah SD. Anak lu juga udah gede. Ya, jangan lu kayak orang SD ngomong. Lu bisa bilang gue enakan bertiga, duitnya bagi 3. Woi, sebelum lu bagi 3 duitnya, lu pikirin di dalam ini tuh sebelum lu bagi 3 tuh harus lu pikirin dulu. Siapa-siapa yang dapat di dalam. Baru lu bisa ngomong kayak gitu. Ya. Tantri juga ngaminin. Ngomong kayak gitu kayaknya seakan lu dengerin aja. Iya aja. Cua juga lu manggut-manggut aja. Lu kan udah pada tua. Udah ibu-ibu juga semuanya. Udah bapak-bapak. Ya. Sampai sekarang nih. Gue udah gak tahu udah berapa tahun gak pernah ketemu kalian. Akhirnya ketemu di dalam situasi kayak gini. Ya. Maaf media. Maaf rekan-rekan semuanya. Mohon maaf. Mohon maaf kerabat Kotak, bukan mau gue yang begini, tapi gue harus luapin apa yang gue unek-unekin selama ini. Ini gak enak banget, ya. Gue gak mau penyakit hati. Gue gak mau penyakit pikiran di gue. Lu bayangin, 11 tahun gue nahan ini, ya. Mulai dari tahun 2011 gue keluar. Dan Sela, lu yang paling tahu sejarahnya, siapa gue. Siapa Ices, siapa Pare. Lu jangan lupa itu, lu makan sendiri aja. Lu gila. Oke. Bang, tapi gimana Bang? Artinya terakhir komunikasi sama band-band
kotak ini terutama apa namanya Cella sendiri kapan sih bang, dan sampai kok akhirnya nggak mau ngebuka komunikasi dari lo sendiri, ada masalah apa sih sampai sebegitunya gitu? Gini ya, eh tentang kotak ini hubungan gue udah sangat emosional sekali ya. Pada waktu nenek gue meninggal aja, ya, gue nggak tahu ini mau lu liput apa enggak. Pada waktu nenek gue meninggal, yang mereka sebut itu mana Sela, mana Tantri, ya, bukan Cua, tetapi waktu itu yang dia kenal Ices, nenek gue almarhum. Dan gue sayang banget sama nenek gue itu. Gue bohong di depan mayatnya, lu tau nggak? Gue bohong di depan almarhum nenek gue yang udah sakratul maut. Ya opung, dikit lagi mereka datang. Biar opung gue tenang. Dan akhirnya 5 menit kemudian opung gue udah nggak ada, meninggal. Dan di makamnya gue bilang, opung, oke, gue mulai dari hari sekarang gue maafin mereka. Itu tahun let's say 2014, gue lupa. Gue maafin mereka, opung, gue maafin, gue berdoa untuk memaafkan mereka. Dan gue belajar memaafkan setiap hari. Lu tahu Sela, gue orang pertama yang WhatsApp lu ya, padahal lu yang salah sama gue. Gue bilang, Sela, sorry ya, gue minta maaf. Anggap aja gue yang salah, gue minta maaf. Oke, waktu itu gue ngomong tuh. Tantri gue minta maaf. Anggap aja gue yang salah, gue minta maaf. Oke, dan gue maafin, hati gue mulai tenang. Tapi lu lukain lagi hati gue. Itu masalahnya. Coba lu di posisi gue deh, ya. Kenapa sih nggak nambah drummer? Gue nggak peduli mau drummer lu siapa, hantu belau, mau drummer lu robot, gue nggak peduli soal itu. Cuman jawaban lu itu melukai harga diri gue, melukai perasaan gue, bro. Lu bilang apa? Enakan bertiga. Kan duitnya enak dibagi 3. Nggak masalah duitnya lu bagi 3, dan memang harus dibagi 3. Tapi sebelum duit lu bagi 3, harusnya lu pikirin, sebelum duitnya kita bagi nih, ada hak orang loh yang harus kita bayar, ya. Hak pemakaian lagunya tuh hak royalty performance, ya. Yang punya nama Kotak tuh, Pare namanya, vokalis Kotak yang pertama, itu lu pikirin nggak, ya? Yang punya logo Kotak, lu kemana-mana begini, gini, lu pikirin nggak yang punya logo siapa? Itu maksud gua, ya. Ini buat pelajaran juga, ya, buat teman-teman yang lain. Ayo perjuangin hak-hak kalian, ya. Please Sela, lu satu-satunya kunci sejarah di Kotak. Lu bisa segampang itu membulak-balik cerita juga lu bisa. Tapi kalau lu punya hati nih, harusnya lu nggak boleh kayak gitu. Itu aja, ya. Minimal lu datang ke rumah gua tuh, ngopi aja, mau ngopi, mau nginep, mau makan, mau uang aja lu gua kasih, ya. Jadi jangan lu anggap gua orang yang gak punya uang, ngemis-ngemis uang royalti, bukan. Ini masalah harga diri, masalah hak yang harus gue benerin dan harus gue kasih tahu ke masyarakat biar teman-teman band yang lain, ya, terutama band-band baru, ya, mungkin yang lain juga udah banyak yang tahu tentang royalti, tapi kan ada juga yang belum tahu. Ini pelajaran sebenarnya untuk Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Bukan masalah uang, bro. Puji Tuhan, gue masih bisa lah untuk makan, untuk biaya hidup, untuk semua anak gue sekolah, puji Tuhan gue masih bisa. Untuk orang tua, tetapi andaikan hak itu sudah pulang ke gue, dan itu kan juga hak daripada istri gue, anak gue, orang tua gue, anak angkat gue. Banyak yang harus gue lakukan. Lu pikirin matang-matang itu Sela. Jangan sampai gue bertindak lebih jauh lagi dari ini. Ketemu sama gue, ngomong lu baik-baik sama gue. Ayo, kalau gue bongkar semuanya nih, kelar lu. Ayo cepetan, lu datang sini loh. Datang sini, Tantri, Cua, Sela, lu datang sini. Jangan sampai gue bertindak lebih gila lagi dari ini. Ya, inget tuh kata-kata gue. Bang, tapi artinya kalau tidak ada upaya etikat baik dari mereka, ini akan abang somasi atau gimana bang, terutama untuk masalah hak royalti tadi bang? Oke. Tantri, Cua, Sela atau Kotak ya. Kalau nggak ada etikat baik dari kalian, gue masih menunggu, gue masih baik, gue masih menunggu. Khusus, biasanya gue kalau urusan hukum, gue orangnya itu saklek. Tapi khusus kalian bertiga, gue masih menunggu dalam waktu 2 minggu ini deh. Ya, gue kasih 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu enggak, ya berarti lu udah gak bisa ngobrol sama gue. Lu ngobrol sama pengacara gue aja. Jadi sama lawyer gue yang memang mereka ngerti hukum. Ya, jadi kita masih bisa ngomong kekeluargaan, ngomong baik-baik. Ingat, ini bukan sensasi, ini bukan gue baca di medsos ini gimmick, enggak. Ini enggak ada gimmick, enggak ada sensasi. Ini adalah masalah harga diri, masalah hak royalti yang lu belum selesaikan. Sementara berapa ribu panggung lu jalan, enggak ada gue. Ingat tuh.
berapa ribu panggung lu jalan nggak ada gue. Ingat Sela Cua Tantri, berapa ribu panggung gua nggak ada lagi di Kotak, lu konser kemana-mana pakai lagu gua. Itu lu camkan ya, camkan itu ya. Adikku Tantri, adikku Cua, dan lu Bro Sela, jangan pura-pura bego lo, datang sini. Bang, lagu yang memang abang buat langsung artinya untuk Kotak sendiri, boleh disebutin lagi bang, apa bang lagu-lagu yang karya abang? Banyak banget. Yang booming gitu. Kayak Yang Masih booming. Cinta. Oke. Kita mulai dari karya ya. Karya yang saya ciptakan ya, ada yang saya ciptakan sendiri, ada yang saya ciptakan bersama-sama. Tapi bersama-sama itu kan juga melekat. Kita bikin berapa? Bertiga orang. Di dalam 3 orang itu kan ada gua juga. Berarti itu semua juga termasuk karya-karya gua. Dengerin, Kerabat Kotak tersayang. Lagu Kerabat Kotak yang judul Kerabat Kotak itu gua dedikasikan buat kalian, itu ciptaan gua. Pelan-pelan saja, itu juga gua ikut andil menciptakan itu. Selalu cinta, gue juga ikut andil. Masih cinta, cinta jangan pergi. Apalagi banyak banget sih, gue sampai lupa. Ini banyak banget yang lu bawain. Cinta jangan, itu udah. Terus abis itu apa? Aku tak bisa itu juga gue nyiptain. Banyak banget, gue sampai lupa. Saking gue udah nggak mau mikir, nggak mau inget-inget itu. Belum yang judulnya lagi Ku Ingin Sendiri, belum yang judulnya, aduh banyak banget sih, banyak banget lagu Kotak yang gue ciptakan, ya bisa dibilang 100% lu terkenal karena lagu itu. Ya, jadi gue mohon maaf, ya mungkin agak-agak emosional ngomongnya, ya minta maaf sama teman-teman media, minta maaf sama Kerabat Kotak, minta maaf sama masyarakat Indonesia. Seharusnya karakter gue bukan kayak gini, tapi 11 tahun ini udah cukup gue luapin. Ya udah cukup aja dah. Ya, gitu. Sip. Thank you.